Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kelas 8 kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Ini sebelumnya jangan lupa berdoa dan senantiasa menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita tidak tertular oleh virus COVID-19 dan virus-virus yang lain. Baik, pada kesempatan sebelumnya, pada video sebelumnya kita membahas tentang dan memasuki bab Ramadan ya, dan dengan submateri pengertian puasa serta macam-macam bentuk puasa. Nah, dan juga kemarin kita sudah mempelajari dasar kewajiban puasa ya, dalil-dalilnya ya untuk melaksanakan puasa. Itu adalah salah satunya Quran surah Al-Baqarah 183 itu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah dasar daripada diwajibkan kita berpuasa. Nah, memasuki poin selanjutnya yaitu syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa adalah ketentuan mengenai keadaan seorang yang wajib melaksanakan puasa ya. Sama seperti sholat, sama seperti khutbah ya. Maka puasa juga adalah salah satu rukun Islam ya. Maka ada syaratnya. Hal ini berarti dalam Islam seorang wajib berpuasa jika memenuhi ketentuan syarat wajib puasa. Apa saja sih ketentuannya sehingga dia diwajibkan berpuasa? Pertama, dia adalah orang Islam. Setiap orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian dia sudah dewasa, sudah balik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah balik, sudah puber, mimpi basah ya. Kemudian berakal ya, berakal itu ya waras. Maka orang gila itu tidak diwajibkan dia berpuasa. Orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan, orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan itu adalah semua muslim dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukallaf yang baru masuk Islam ya. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan adalah orang yang tidak diwajibkan puasa Ramadan dan diwajibkan mengganti puasanya di luar Ramadan itu adalah perempuan yang mengalami haid atau nifas ya di bulan Ramadan, sehingga dia tidak bisa puasa. Hukum nifas itu sama ya, halnya puasa dengan haid ya, yang melahirkan maupun haid. Kemudian hal yang membatalkan puasa dan sanksinya. Pertama, karena puasa itu adalah menahan makan dan minum, haus dan lapar, maka yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Sehingga puasanya batal. Dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Ya. Artinya berhutang. Tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian senggama suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Senggama ini berhubungan badan ya. Puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar Ramadan dan wajib membayar kifarah. Kifarahnya bagaimana? Berupa memerdekakan budak. Kalau sekarang tidak ada budak. Ya, kalau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang fakir miskin, setiap orang 1 mud makan pokok. 1 mud itu kurang lebih berapa? Tidak sampai 1 liter. 1 mud lah minimal ya. Kita kasih makanan pokok 60 orang. Itu sanksinya kalau kita meninggalkan puasa. Kalau tanpa sebab kemudian makan atau tidak berpuasa ya berdosa, karena kan puasa ini diwajibkan. Kemudian yang kelima, keutamaan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan melalui puasa di bulan Ramadan ini. Banyak keutamaan yang didapat bagi setiap hamba yang melaksanakan dengan penuh kesabaran.
dan niat yang ikhlas ya. Penuh kesabaran tuh tidak mengeluh ya. Wah, ini puasa ini lapar, besok nggak puasa lagi lah, bikin lemas aja puasa, nggak boleh begitu. Dan harus nggak boleh mengeluh. Dan kemudian harus ikhlas ya, bukan karena ingin dipuji orang lain, dilihat keren dan lain sebagainya. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa. Nah, kemudian ada beberapa keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Yang pertama, pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kenapa setan-setan dibelenggu? Kenapa pintu surga dibuka? Kenapa pintu neraka ditutup? Secara istilah ya, memang peluang untuk mendapatkan amal baik itu lebih besar. Pahalanya lebih besar pada bulan Ramadan. Sehingga semangat beribadahnya lebih besar. Sehingga setan tuh tidak ada kesempatan untuk menggoda seperti itu. Tapi ada saja ya yang melaksanakan puasa. Tidak melaksanakan puasa. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Ya, ya kalau di dunia memang menurut manusia kan memang kurang sedap lah, Bang. Tapi ini sebenarnya lebih harum di sisi Allah ketimbang kasturi. Tapi jangan juga kita ketemu teman tuh berpuasa terus napasnya di hahaha gitu. Ya, itu tidak baik. Kasihan temannya. Nanti kalau misalkan baunya maksimal, ya, bisa batal puasa temannya. Pingsan, minum dia. Kemudian para malaikat memohon ampunan untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Nah, ini malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah kalau kita berpuasa. Kemudian Allah mengkhususkan ibadah puasa disebabkan kemuliaan dan kecintaan Allah kepada amalan ibadah puasa ini. Makanya ada ganjarannya itu surga rayyan ya. Itu surganya sendiri itu bagi yang orang-orang yang hobinya berpuasa. Situ dia. Orang yang berpuasa memperoleh dua kesenangan. Pertama, kesenangan ketika berbuka puasa. Alhamdulillah sudah berbuka, bisa minum lagi, bisa makan lagi ya. Tapi jangan dilampiaskan nih, mentang-mentang seharian tidak makan, wah banyak, akhirnya sakit perut. Kemudian kenikmatan yang kedua ketika kelak bertemu dengan Tuhannya. Nah, sampai segitunya ya, ada kenikmatan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Puasa dapat menjadi perisai yang akan menjaga dan melindungi orang yang berpuasa dari perbuatan kesia-siaan dan perbuatan tercela. Bagaimana kok bisa jadi perisai? Misalkan kita berpuasa sekarang, kemudian diajak teman berbuat tidak baik. Ya kan? Wah, saya berpuasa. Masa saya berbuat tidak baik? Tidak jadi. Ya. Setan gagal untuk membuat. Kemudian berbuat tercela, menjahili temannya, misalnya, wah saya berpuasa, puasanya batal, wah tidak jadi. Maka dapat dikatakan sebagai perisai. Kemudian pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an, dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika di bulan Ramadan ini memang ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu ganjarannya luar biasa ya. Pada malam-malam ganjil. Ketika berada di bulan Ramadan, hendaknya setiap hamba menghidupkan seluruh malam ibadah sunnah, diantaranya sholat tatawu. Ya, sholat tatawu ini rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Sholat duha ya. Sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Kemudian itu rawatib ya. Kemudian sholat duha terus dihidupkan. Memperbanyak sedekah ya, tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, sholat malam, beriktikaf pada 10 hari terakhir. Pokoknya amalan-amalan itu kita hidupkan semua. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran terus. Ya, sholat sunnah terus ya. Sedekah,
Makanya orang banyak sedekah setiap bulan Ramadan tuh ya. Luar biasa. Nah, kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak puasa. Kalau tadi membatalkan aja ya, kalau sekarang bisa merusak. Ketahuilah bahwa dalam satu tahun terdapat 12 bulan di mana pertengahannya ada bulan istimewa yaitu bulan Ramadan. Oleh sebab itu umat Islam mempunyai kewajiban untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa. Di antaranya pertama makan dan minum dengan sengaja. Subuh sahur, siang lapar, makan deh, membatalkan dengan sengaja. Ini rusak puasa. Ya. Kemudian hubungan suami istri yang sudah menikah. Yang sudah menikah dapat merusak apalagi belum menikah. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja di colok-colok ini mulutnya itu. Sengaja dia biar muntah biar batal itu rusak itu batal. Keluarnya darah haid atau nifas ini batal puasa ya. Tiba-tiba haid ya enggak tahu soal subuh sahur sholat masih belum keluar ya. Ketika sudah mau zuhur menjelang asar ya sudah keluar ya mau enggak mau harus dibatalkan puasa. Ya, harus dibatalkan. Nah, kemudian keringanan atau rukhsah ya. Keringanan atau rukhsah itu Islam memberikan keringanan atau rukhsah kepada beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Apa-apa saja itu ya. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya yaitu berkaitan dengan keringanan-keringanan bagi orang Islam yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, maka cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan ya. Kita sampai kepada hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa pada halaman 97 dan pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada rukhsah atau keringanan dalam puasa Ramadan pada orang-orang yang boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.